Pada video ini Anda akan belajar bagaimana membuat register login menggunakan JSON Web Token dengan Node.js, Express, dan MySQL di sisi backend dan React.js di sisi frontend. Berikut demonya. Di sini saya akan login dengan username john@gmail.com. Kemudian di sini passwordnya. Jika saya login dengan password yang salah seperti ini, saya akan login, maka akan muncul pesan wrong password. Dan jika saya login menggunakan email yang tidak terdaftar, seperti ini, maka akan muncul pesan email tidak ditemukan. Nah, sekarang saya login dengan email yang terdaftar dengan password yang benar. Login, maka saya akan diarahkan ke dashboard seperti ini dengan username-nya John Doe, dan ini data yang dapat diakses jika user telah login. Nah, aplikasi ini akan aman dari serangan cross-site scripting dan cross-site request forgery karena kita tidak menyimpan akses token di dalam local storage ataupun cookie, melainkan kita hanya menyimpan akses token di dalam variable stage. Saya akan inspect elemen di sini. Nah, kemudian saya pergi ke application. Nah, di sini kita tidak menyimpan akses token di dalam local storage, melainkan kita hanya menyimpan refresh token di dalam HTTP only cookie. Nah, cookie ini di-generate dari backend dan juga hanya dapat di-destroy dari backend dan tidak dapat diakses dengan script apapun dari sisi klien. Nah, untuk membuktikannya saya pergi ke konsol. Kemudian di sini saya akan mengetikkan perintah document.cookie. Seperti ini. Enter. Maka di sini saya mendapatkan respon empty string. Itu artinya saya tidak dapat mengakses HTTP only cookie dengan perintah JavaScript seperti ini. Itu artinya refresh token Anda tidak akan terekspos. Kembali lagi ke application. Nah, kemudian jika saya logout, maka HTTP only cookie akan terhapus dan kita menghapusnya dari sisi backend. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Mari kita mulai. Di sini saya telah membuat sebuah folder kosong bernama jwt-auth dan saya akan membuat sebuah subfolder di sini. Saya beri nama backend. Nah, saya akan masuk ke dalam folder backend pada terminal dengan cara cd backend. Kemudian di dalam folder backend, saya akan membuat file package.json dengan perintah npm init. Saya akan enter semuanya. Nah, sekarang di dalam folder backend terdapat file package.json. Kemudian saya akan menginstal beberapa dependensi yang kita butuhkan. Di sini saya akan menginstal npm install. Yang pertama saya akan menginstal Express. Kemudian saya akan menginstal MySQL2. Kemudian saya juga akan menginstal Sequelize karena kita akan menggunakan Sequelize. Kemudian saya akan menginstal JSON Web Token. Kemudian saya juga akan menginstal .env. .env ini memungkinkan kita untuk membuat environment variable. Kemudian saya juga akan menginstal bcrypt karena kita akan mengenkripsi nantinya passwordnya. Kemudian saya juga akan menggunakan cookie parser karena kita akan memparsing cookie nantinya. Kemudian yang terakhir saya akan menginstal core atau cross origin resource sharing agar nanti API kita dapat diakses dari luar domain. Enter. Nah, jika instalasi selesai, maka pada file package.json terdapat dependensinya, yaitu bcrypt, cookie parser, core, kemudian .env, express, JSON Web Token, MySQL2, dan Sequelize. Kemudian di sini saya akan menambahkan type, kemudian type-nya modul, agar kita dapat menggunakan ES6 syntax untuk ekspor dan impor modul. Simpan. Kemudian di sini terdapat entry point, yaitu index.js. Saya akan buat file index.js-nya. Pastikan di dalam folder backend index.js. Nah, di sini saya akan import yang pertama yaitu Express. From Express. Kemudian Express function-nya. Kemudian di sini app.listen. Dan di sini port-nya saya akan menggunakan port 5000. Kemudian di sini terdapat callback. Saya akan console log server running
add port 5000. Simpan. Kemudian kita dapat menjalankan project kita. Di sini saya akan menggunakan nodemon. Setelah menginstal nodemon secara global, jika Anda belum menginstal nodemon secara global, silakan jalankan perintah npm install kemudian strip g nodemon seperti ini. Nah, akan tetapi saya tidak akan menjalankan perintah ini karena setelah menginstal nodemon secara global. Jika nodemon telah terinstall di komputer Anda, dan untuk memastikannya, Anda dapat mengetikkan perintah nodemon strip 2 kali kemudian version. Nah, di sini saya menggunakan nodemon versi 2.0.14. Itu artinya saya telah menginstal nodemon. Kemudian saya dapat menjalankan project kita dengan perintah nodemon index. Index ini adalah nama filenya yaitu index.js. Enter. Nah, pada konsol terdapat message server running at port 5000. Itu artinya aplikasi kita berjalan dengan baik. Kemudian buat sebuah database pada MySQL. Anda dapat menggunakan SQLite CLI untuk membuat database. Akan tetapi di sini saya tidak menggunakan SQLite CLI. Saya hanya menggunakan SQLite karena SQLite CLI secara default tidak support ES6 syntax modul. Di sini saya menggunakan SAM, pastikan Apache dan MySQL-nya berjalan dengan baik, dan pergi ke browser dan kunjungi localhost/phpMyAdmin. Pergi ke database. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah database. Saya beri nama offdb. Create. Nah, di sini terdapat sebuah database bernama offdb. Kembali ke VS Code. Nah, di sini saya akan membuat subfolder lagi di dalam folder backend. Di sini saya beri nama config, dan di dalam config saya akan membuat sebuah file bernama database.js. Kemudian di sini saya akan mengimport SQLite from SQLite. Kemudian const db, kemudian new SQLite. Kemudian di sini nama database-nya yaitu offdb. Kemudian di sini username-nya yaitu root. Kemudian di sini password-nya saya tidak akan menggunakan password, saya biarkan kosong. Kemudian di sini host-nya yaitu localhost. Kemudian di sini terdapat dialect-nya yaitu MySQL. Kemudian saya akan ekspor ini, export default db, simpan. Kemudian saya akan import file ini di dalam index.js, entry point-nya. Saya akan import di sini, import, kemudian db berada di dalam folder config database.js. Kemudian di sini untuk memastikan koneksi ke database berjalan dengan baik, di sini saya menggunakan try and catch block, dan di sini await db.authenticate. Nah, jika koneksinya berhasil, saya akan console.log. Kemudian di sini saya akan memberikan pesan database connected. Nah, jika terdapat error, saya akan console log errornya, console.error. Kemudian saya akan parsing errornya di sini. Simpan. Nah, di sini pada konsol terdapat pesan database connected. Itu artinya koneksi ke database berjalan dengan baik. Kemudian saya akan membuat sebuah folder lagi di dalam folder backend, yaitu models. Nah, di sini saya akan membuat sebuah file model, new file. Kemudian saya beri nama user model.js. Nah, di sini saya akan mengimport SQLite, import SQLite from SQLite. Kemudian di sini saya juga akan mengimport koneksinya karena kita membutuhkan koneksi, import db from config, kemudian database.js. Kemudian saya akan panggil data type dari SQLite, const data type sama dengan SQLite. Kemudian di sini saya akan membuat skemanya, const user, kemudian db.define. Nah, di sini nama tabelnya saya beri nama users. Kemudian di sini di parameter kedua yaitu fieldnya. Kemudian di parameter ketiga terdapat opsi. Di sini saya akan memberikan opsi freeze table name. Saya set menjadi true. Kemudian di sini yaitu fieldnya. Yang pertama fieldnya name. Kita tidak perlu menyertakan ID-nya. Kemudian di sini tipe datanya. Kemudian di sini data type. Data type-nya yaitu saya beri string. Kemudian saya akan copy ini.
kemudian paste di sini. Field berikutnya yaitu email, tipenya juga string, kemudian saya paste lagi ke sini. Field berikutnya yaitu password, tipe datanya juga string, kemudian saya paste lagi ke sini. Field berikutnya yaitu refresh underscore token, karena kita akan menyimpan refresh token ke dalam database. Kemudian di sini tipe datanya saya berikan teks. Kemudian saya akan ekspor ini, ekspor default, kemudian users, simpan. Kemudian kembali ke index.js. Nah, di sini saya akan menambahkan di sini await db.sync. Nah, kode ini berfungsi jika kita tidak memiliki table users di dalam database kita, maka secara otomatis Sequelize akan mengenerate-nya secara otomatis. Saya perbesar lagi terminalnya. Kemudian saya akan import modelnya di sini. Import model, user model. Kemudian di sini yaitu user, bukan db. Kemudian simpan. Nah, maka Sequelize akan mengeksekusi perintah create table yaitu user. Kembali ke browser, kemudian saya reload. Nah, sekarang pada database of DB terdapat sebuah table yaitu user. Kita bisa lihat strukturnya di sini, yaitu primary key-nya ID, name, email, password, refresh token, created add, dan updated add. Sementara ID, created add, dan updated add di-generate secara otomatis oleh Sequelize. Nah, jika kita telah berhasil membuat table seperti ini, kita tidak perlu menggunakan sync ini lagi. Dan juga kita tidak perlu mengimpor user model di entry point kita. Karena saya tidak ingin menjalankan perintah create table setiap kali servernya restart. Meskipun Sequelize tidak akan mengenerate table user baru, karena Sequelize menjalankan perintah create table if exists. Akan tetapi, saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda kalau kita bisa membuat table di database hanya dengan menggunakan skema pada Sequelize. Simpan kembali. Nah, sekarang kita tidak mengeksekusi perintah create table. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah folder lagi di sini. Di dalam folder backend, saya beri nama controller. Kemudian di dalam controller, saya akan membuat sebuah file. Saya beri nama users.js. Kemudian di sini saya akan mengimport modelnya. Import user from model, kemudian user model.js. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah function const. Di sini saya beri nama get users. Kemudian di sini membawa dua parameter yaitu request dan respond. Dan saya akan gunakan di sini asynchronous function. Kemudian di sini saya akan gunakan try and catch block. Dan di sini saya akan membuat sebuah variable const user. Kemudian await. Kemudian user. Ini dari modelnya. Kemudian find all. Kemudian saya akan kirimkan responnya di sini. Respond.json. Kemudian saya akan parsing usernya di sini. Users. Kemudian jika terdapat error, maka saya akan console log errornya. Console.log. Kemudian saya akan parsing errornya di sini. Nah, kita perlu export function ini. Di sini saya akan tambahkan export. Simpan. Kemudian saya akan membuat sebuah folder lagi. Saya beri nama root. Kemudian di dalam folder ini saya akan membuat sebuah file. Saya beri nama index.js. Nah, di sini saya akan membuat rootnya. Yang pertama saya akan mengimport express. Import express from express. Kemudian di sini saya akan menggunakan express router. Const router. Kemudian di sini express.router. Kemudian router. Kemudian .get. Saya akan gunakan metode get di sini. Kemudian /user. Kemudian saya akan mengimport controllernya di sini. Saya akan import. Saya akan construct langsung functionnya di sini. Get users dari controller user.js. Nah, saya akan parsing get user ini di sini. Get users. Kemudian saya akan export default router. Simpan. Selanjutnya saya akan import file ini di dalam entry point-nya yaitu index.js. Saya akan import di sini, import, kemudian di sini router yaitu dari root index.js. Kemudian di sini saya akan gunakan sebagai middleware app.use.
kemudian di sini router. Selanjutnya saya juga akan menggunakan express JSON agar kita bisa menerima data dalam format JSON. app.use, kemudian di sini express.json. Simpan. Nah, untuk melakukan pengujian, di sini saya menggunakan extension yang bernama REST Client. Nah, jika Anda belum menginstal extension ini, silakan install. Atau Anda juga bisa menggunakan Postman untuk melakukan pengujian. Akan tetapi pada video ini saya menggunakan extension REST Client. Kembali ke project kita. Nah, jika Anda telah menginstal extension REST Client, di sini saya akan membuat sebuah file. Pastikan di dalam folder backend. Di sini saya akan membuat sebuah file bernama request.rest seperti ini. Nah, file ini berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap API kita. Nah, di sini metodenya yaitu get. Kemudian di sini endpointnya HTTP localhost. Kemudian di sini portnya yaitu 5000. Kemudian users send request. Maka di sini kita mendapatkan status 200 OK. Kemudian di sini kita mendapatkan empty array. Itu artinya API kita berjalan dengan baik, hanya saja kita belum memiliki datanya. Kembali ke controller user. Nah, selanjutnya saya akan membuat function untuk registernya. Yang pertama saya akan mengimport di sini bcrypt karena kita akan menghash password. Import, kemudian di sini bcrypt from bcrypt. Nah, di sini saya akan membuat function untuk registernya. Yang pertama saya akan export terlebih dahulu. Const register. Kemudian di sini saya juga akan membuat asynchronous function. Kemudian di sini membawa dua parameter request, respond. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah variable const. Saya akan construct request.body-nya di sini. Yang pertama yaitu name, kemudian email, kemudian password, kemudian confirm password sama dengan request.body. Kemudian saya akan melakukan sedikit validasi. If jika passwordnya tidak sama dengan confirm password, maka saya akan mereturn respond.status dan saya akan berikan statusnya 400 yaitu bad request. Kemudian di sini saya akan memberikan pesan yaitu .json. Pesannya yaitu password dan confirm password tidak cocok. Saya akan word wrap dulu seperti ini. Nah, jika password dan confirm passwordnya cocok, maka di sini saya akan membuat sebuah variabel bernama salt. Kemudian di sini await bcrypt.getSalt. Kemudian saya akan hash passwordnya const hash password await bcrypt.hash. Kemudian di sini passwordnya yang akan dihash. Kemudian di sini di parameter kedua yaitu saltnya. Kemudian di sini saya akan menggunakan try and catch block. Kemudian di sini await. Kemudian di sini users. Users ini dari modelnya. Kemudian .create karena kita akan menyimpan ke database. Kemudian di sini saya akan parsing datanya yaitu name. Name-nya ngambil dari name yang kita kirim dari request.body. Kemudian email. Emailnya ngambil dari email. Kemudian password. Passwordnya ngambil dari hash password. Nah, kemudian jika user berhasil tersimpan ke database, maka kita akan mengirimkan respon ke klien rest.json. Kemudian di sini saya akan memberikan message. Message-nya yaitu register berhasil. Seperti ini. Kemudian jika terdapat error, saya akan console log errornya. Console.log. Kemudian saya akan parsing errornya di sini. Simpan. Nah, kemudian pergi ke root-nya di sini. Index.js. Kemudian saya akan duplikat kode ini. Dan di sini saya akan import function registernya di sini. Kemudian di sini saya akan ganti metodenya menjadi post. Endpointnya masih sama /user. Kemudian di sini saya akan ganti menjadi register. Simpan. Kemudian kembali ke request.rest. Saya akan copy ini. Kemudian saya akan membuat request baru. Pisahkan dengan tanda pagar 3 kali seperti ini. Kemudian saya paste di sini. Dan metodenya saya akan ganti menjadi post. Kemudian di sini saya akan tambahkan content type. Content type-nya yaitu application JSON. Dan saya akan kirimkan datanya di sini.
Yang pertama yaitu name. Name-nya misalnya mfikri. Kemudian di sini email. Emailnya yaitu email@gmail.com. Kemudian di sini passwordnya. Passwordnya misalnya saya kirimkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini confirm password. Confirm password. Kemudian misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian send request. Nah, maka sekarang saya mendapatkan status 200 oke. Kemudian di sini mendapatkan message register berhasil. Itu artinya username ini berhasil tersimpan ke database. Untuk memastikannya, send request lagi ke method get. Nah, maka di sini sekarang kita mendapatkan username mfikri, email ini, dan passwordnya telah terhash seperti ini. Nah, jika saya mengirimkan user baru lagi, misalnya emailnya email 2, kemudian di sini mfikri 2 misalnya, dengan password dan confirm passwordnya tidak sama, misalnya di sini send request, maka saya mendapatkan status 400 bad request. Kemudian di sini message-nya password dan confirm password tidak cocok. Nah, itu artinya function register kita berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan membuat sebuah file lagi di sini di dalam folder backend, yaitu .env. Nah, di dalam file .env ini saya akan membuat di sini yang pertama variabelnya yaitu access token secret. Kemudian value-nya seperti ini, random string. Semakin kompleks semakin bagus. Kemudian di sini saya juga akan membuat refresh token secret. Value-nya juga random string. Seperti ini. Kemudian simpan. Saya akan tutup ini. Kemudian pada entry point kita index.js, saya akan import .env-nya di sini. Import .env from .env. Kemudian di sini .env.config. Seperti ini. Simpan. Selanjutnya kembali ke controller users.js. Nah, kemudian saya akan membuat function untuk loginnya. Yang pertama saya akan mengimport dulu di sini JSON Web Token karena kita akan menggunakan JSON Web Token. Import jwt kemudian from JSON Web Token. Nah, kemudian di sini saya akan membuat function untuk loginnya. Yang pertama saya akan export terlebih dahulu. Const login. Kemudian di sini juga asynchronous. Kemudian di sini request respond. Kemudian di sini saya akan menggunakan try and catch block. Dan di sini saya akan membuat sebuah variabel bernama user. Saya akan mencari usernya berdasarkan email karena kita login menggunakan email. Kemudian di sini await users. Users ini dari modelnya .find all. Nah, saya akan mencari berdasarkan email. Kemudian di sini where. Kemudian di sini email. Email ini adalah nama field yang terdapat database. Kemudian di sini request.body.email. Nah, jika usernya tidak ditemukan berdasarkan email yang kita kirimkan dari klien, maka di sini saya akan memberikan respon res.status. Kemudian 404. Kemudian pesannya dalam format JSON. Saya akan berikan pesan di sini. Message. Kemudian pesannya email tidak ditemukan. Seperti ini. Nah, jika user yang dicari berdasarkan email ditemukan, maka kita akan membandingkan password yang dikirimkan dari klien dengan password yang terdapat di database. Di sini saya akan membuat sebuah variabel bernama match. Kemudian di sini await bcrypt.compare. Kemudian di sini password yang dikirimkan dari klien yaitu request.body.password. Kemudian pada parameter kedua yaitu password yang terdapat di database yaitu users. Kemudian di sini saya akan memasukkan indeks ke 0 karena ini merupakan single data. Saya mengambil indeks ke 0 dari arraynya. Kemudian di sini .password. Nah, jika passwordnya tidak cocok, maka saya akan memberikan respon return res.status. Saya akan berikan statusnya yaitu 400. Kemudian saya akan memberikan pesan di sini dalam format JSON. Kemudian pesannya msg wrong password. Nah, jika passwordnya cocok, maka saya akan construct satu persatu user ID-nya, name dan emailnya di sini. Const user
ID, saya akan mengambil ID-nya dari database. Kemudian di sini user ini adalah variabel ini. Kemudian saya akan mengambil indeks ke 0-nya karena ini single data. Kemudian .id. ID ini adalah nama field yang terdapat di database. Kemudian saya akan duplikat kode ini. Kemudian di sini name ini juga nama field. Kemudian di sini saya akan buat dalam variabel name. Kemudian di sini email dan di sini juga email. Kemudian saya akan buat akses tokennya, const akses token, kemudian jwt.sign. Nah, di sini terdapat payload. Payloadnya dalam bentuk objek. Kemudian di sini saya akan memasukkan user ID, kemudian name, kemudian email. Nah, di parameter kedua terdapat secret key-nya. Secret key-nya saya ngambil dari environment variable di sini, yaitu access token secret process.env, kemudian access token secret seperti ini. Kemudian di sini terdapat opsi. Saya akan menambahkan opsinya di sini, yaitu expire in, dan saya akan buat dia expired dalam waktu 20 detik. Kemudian saya juga akan membuat refresh tokennya di sini. Saya akan copy ini, kemudian saya akan paste di sini. Kemudian ini saya akan ganti menjadi refresh token. Sedangkan di sini secret key-nya yaitu refresh token secret. Dan refresh tokennya saya akan buat dia expired dalam waktu 1 hari, 1 day. Seperti ini. Kemudian saya akan simpan refresh tokennya ke dalam database. Await, kemudian users ini dari modelnya, kemudian .update karena kita akan mengupdate datanya. Kemudian di sini field yang akan kita update yaitu refresh underscore token. Kemudian value-nya saya akan masukkan di sini refresh token. Ngambil dari sini dari variable refresh token. Kemudian di sini saya akan tambahkan where. Kemudian di sini saya akan mengupdate berdasarkan ID. Kemudian ID-nya saya akan ngambil dari user ID. Seperti ini. Nah, setelah refresh tokennya tersimpan ke database, kemudian saya akan membuat HTTP only cookie yang akan dikirimkan ke klien. Respond.cookie. Kemudian di sini nama cookie-nya saya akan buat namanya refresh token seperti ini. Kemudian di parameter kedua terdapat value-nya. Saya akan buat value-nya yaitu refresh token, ngambil dari variabel refresh token. Kemudian di sini opsinya. Opsi yang pertama saya akan buat HTTP only, kemudian true. Nah, kemudian max age. Nah, ini adalah expired-nya. Saya akan buat cookie-nya expired dalam 1 hari, yaitu 24, kemudian dikali 60, kemudian dikali 60 lagi, kemudian dikali 1000. Ini dalam millisecond. Kemudian jika Anda menggunakan HTTPS, Anda perlu menambahkan di sini secure true. Seperti ini. Akan tetapi saya tidak akan menggunakan ini karena saya berada di server lokal. Kemudian saya hanya perlu mengirimkan respon ke klien akses tokennya, yaitu res.json. Kemudian di sini saya akan kirimkan akses tokennya seperti ini. Simpan. Kemudian saya tinggal import functionnya di dalam root-nya index.js. Saya akan duplikat ini. Kemudian di sini saya akan import functionnya yaitu login. Dan di sini metodenya post. Kemudian endpointnya /login. Dan di sini login. Simpan. Kemudian kembali ke request.res. Nah, saya akan membuat request baru di sini. Saya akan copy ini. Kemudian pisahkan dengan tanda pagar 3 kali seperti ini. Nah, di sini endpointnya /login. Kemudian di sini datanya kita login berdasarkan email. Emailnya di sini email@gmail.com. Kemudian passwordnya yaitu 123456. Kemudian send request. Nah, maka di sini kita mendapatkan status 200 oke. Kemudian di sini kita mengset cookie yaitu refresh token dan ini value-nya. Kemudian di sini terdapat HTTP only. Artinya cookie ini tidak dapat diakses dari klien. Kemudian di sini kita mendapatkan akses token. Nah, akses token ini akan valid selama 15 detik.
Nah, jika kita mendapatkan respon dengan akses token seperti ini, itu artinya kita berhasil login. Misalnya jika saya ganti passwordnya seperti ini, saya login lagi. Nah, maka kita mendapatkan pesan wrong password. Nah, jika saya gunakan password dengan yang benar, kemudian email yang salah, send request, maka kita mendapatkan pesan email tidak ditemukan. Kemudian, saya akan membuat sebuah middleware untuk memverifikasi tokennya. Saya akan membuat sebuah folder di sini. New folder. Di sini saya beri nama middleware. Dan di dalam folder middleware ini, saya akan membuat sebuah file bernama verify token.js. Nah, di sini saya akan mengimport JSON Web Token, import from JSON Web Token. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah function untuk verifikasi tokennya, export, kemudian const verify token. Kemudian di sini membawa 3 parameter karena ini middleware, request, kemudian respond, kemudian next. Kemudian di sini saya akan mengambil headernya, yaitu authorization. Saya akan membuat sebuah variabel di sini, const of header, kemudian request dot headers, kemudian di sini authorization. Kemudian saya akan mengambil tokennya, const token, kemudian of header, kemudian dot split. Kemudian saya akan split menggunakan spasi karena terdapat spasi antara bearer dengan token, dan saya akan mengambil indeks pertama dari arraynya, yaitu tokennya. Nah, di sini saya juga akan menambahkan of headernya. Kemudian saya akan memberikan operator dan di sini. Ini artinya jika user tidak mengirimkan tokennya, maka variabel tokennya juga akan kosong. Jika user mengirimkan tokennya, maka kita akan split dan ambil tokennya. Kemudian kita akan validasi if jika tokennya sama dengan 0, maka saya akan mereturn respond.send status. Di sini saya akan menggunakan send status karena saya tidak ingin mengirimkan pesan lagi. Kemudian saya berikan statusnya 401 yaitu unauthorized. Kemudian jika kita dapat tokennya, maka kita akan verifikasi tokennya jwt.verify. Kemudian di sini tokennya. Kemudian di sini di parameter kedua yaitu secret key-nya process.env, kemudian access token secret. Nah, kemudian di sini terdapat callback. Callback-nya membawa 2 parameter yaitu error, kemudian hasil decode dari tokennya. Di sini saya beri nama decoded. Nah, jika terdapat error, maka saya akan mereturn respond.send status 403 yaitu forbidden. Kemudian request.email, ini adalah nama variabel di mana kita bisa gunakan nantinya sama dengan decoded email. Karena kita menyertakan email di dalam tokennya, jadi kita punya variabel email di dalam decoded token. Kemudian next. Seperti ini, simpan. Kemudian saya akan import middleware ini di dalam root-nya, yaitu index.js. Saya akan import di sini. Import. Kemudian di sini verify token. Nah, di sini kita bisa gunakan verify token ini untuk memverifikasi endpoint yang tidak dapat diakses jika user tidak login. Misalnya di sini, saya akan copy ini, endpoint user ini. Saya akan paste di sini. Nah, ini artinya endpoint dengan metode get/user ini tidak dapat diakses jika user tidak login. Simpan. Kembali ke request.res. Nah, di sini saya akan login lagi. Send request. Nah, maka di sini kita dapat tokennya. Tokennya akan valid selama 15 detik. Saya akan copy. Kemudian di sini get usernya saya akan tambahkan di sini authorization, kemudian bearer, kemudian spasi di sini, kemudian pastikan tokennya di sini. Nah, jika saya klik send request, maka di sini saya mendapatkan status forbidden. Itu artinya token ini telah expired. Saya akan login lagi karena kita punya waktu 15 detik. Saya akan copy lagi tokennya. Copy. Kemudian paste di sini, send request. Nah, maka sekarang kita mendapatkan datanya.
Nah, kemudian saya tidak ingin menampilkan di sini password dan refresh tokennya. Kembali ke user controller, saya akan tutup ini terlebih dahulu. User controller. Kemudian di sini saya perlu menambahkan opsi di sini yaitu atribut. Dan atributnya yaitu saya hanya perlu ID, kemudian name, kemudian email. Seperti ini. Simpan. Nah, kembali ke request.res. Saya akan login lagi. Kemudian saya akan copy tokennya. Copy, kemudian paste lagi di sini. Send request. Nah, maka sekarang kita mendapatkan usernya dengan ID 1, name-nya mvikri, kemudian emailnya ini. Selanjutnya, saya akan membuat refresh tokennya agar setiap kali tokennya expired, kita tidak perlu login lagi. Saya akan tutup ini. Akan tetapi sebelum itu, kita perlu mengimport cookie parser. Karena kita akan memparsing cookie dari refresh tokennya. Saya akan import di sini. Import, kemudian cookie parser. Dan saya akan gunakan sebagai middleware di sini. app.use, kemudian di sini cookie parser. Nah, sekarang kita bisa mengambil value dari cookie-nya. Simpan. Kemudian saya akan membuat sebuah controller baru di sini. New file. Saya beri nama refresh token.js. Nah, di sini saya akan mengimport modelnya. Import user model.js. Kemudian saya juga akan mengimport JSON Web Token. Import from JSON Web Token. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah function yang berfungsi untuk refresh token. Export const refresh token. Kemudian di sini saya juga akan menggunakan asynchronous function. Kemudian di sini request respond. Dan di sini saya akan menggunakan try and catch block. Dan jika terdapat error, saya akan console log errornya. Console.log. Kemudian saya akan pass errornya di sini. Kemudian di sini saya akan mengambil value dari tokennya yang kita set di cookie. Const refresh token. Kemudian request.cookies. Kemudian nama cookie-nya yaitu refresh token. Kemudian kita akan memvalidasi if jika tidak terdapat refresh tokennya, maka saya akan mereturn response.send status yaitu 401 yaitu unauthorized. Kemudian jika kita dapat tokennya, saya akan bandingkan token ini dengan token yang terdapat di database. Const user, kemudian await, kemudian users ini dari modelnya, kemudian .find all. Nah, saya akan membandingkan tokennya dengan token yang terdapat di database. Where, kemudian di sini refresh token underscore token. Kemudian saya akan bandingkan dengan refresh tokennya yang terdapat di cookie. Jika tidak terdapat kecocokan antara token yang dikirimkan klien dengan token yang terdapat di database, if user, saya akan panggil di sini indeks ke 0 karena ini adalah single data. Jika tidak terdapat kecocokan antara token yang terdapat di database dengan dikirimkan klien, maka saya akan mereturn response.send status. Saya akan berikan statusnya 403 yaitu forbidden. Kemudian jika token yang dikirimkan klien dengan token yang terdapat di database cocok, maka saya akan verifikasi tokennya jwt.verify. Kemudian di sini tokennya yaitu refresh token. Kemudian di sini secret key-nya yaitu process.env. Kemudian di sini refresh token secret. Kemudian di sini terdapat callback membawa dua parameter yaitu error, kemudian hasil decode dari tokennya. Kemudian di sini terdapat callback. Nah, kemudian jika terdapat error, maka saya akan mereturn response.send status 403 lagi yaitu forbidden. Nah, kemudian jika tidak terdapat error, maka saya akan ambil value dari ID, name dan email dari yang terdapat dari sini dari user. Const user ID. Kemudian di sini user, saya akan panggil indeks ke 0 karena ini single data. Kemudian di sini ID dan saya akan duplikat ini. Kemudian di sini name. Kemudian di sini email. Di sini juga email. Kemudian di sini name. Nah, kemudian
saya akan buat akses token baru, const akses token. Kemudian di sini jwt.sign. Kemudian di sini terdapat payload. Payloadnya yaitu user ID, kemudian name, kemudian email. Nah, di sini di parameter kedua terdapat secret key-nya. Saya akan ambil dari sini, copy, kemudian paste di sini. Nah, di sini bukan refresh token, melainkan akses token. Kemudian di parameter ketiga terdapat opsi. Kemudian di sini saya akan menambahkan expired-nya, expire in, dan saya akan berikan 15 detik. Nah, kemudian kita akan kirimkan respon akses tokennya ke klien. Respon.json. Kemudian saya akan kirimkan di sini akses token. Simpan. Nah, kemudian saya akan import function ini ke dalam root-nya di sini, index.js. Kemudian saya akan duplikat ini dan saya akan import di sini. Import. Kemudian di sini refresh token. Kemudian di sini saya akan buat endpoint untuk refresh tokennya. Saya beri token, kemudian di sini yaitu refresh token. Dan di sini metodenya saya akan buat menjadi get. Simpan. Kembali ke request.res. Nah, saya akan coba login. Maka kita dapat tokennya. Saya akan copy. Kemudian paste di sini. Send request. Kita dapat datanya. Dan jika tokennya telah expired, kita tunggu 15 detik. Send request lagi. Nah, sekarang tokennya telah expired. Dan saya tidak perlu login lagi. Saya hanya perlu memanggil endpoint untuk refresh tokennya. Saya akan buat di sini. Saya akan copy ini. Kemudian saya akan buat request baru. Pisahkan dengan pagar 3 kali seperti ini. Kemudian paste di sini. Dan di sini metodenya yaitu get. Kemudian di sini slash token. Nah, send request. Maka kita mendapatkan akses token baru. Saya akan copy ini. Kemudian paste lagi ke sini. Send request. Nah, maka kita dapat datanya lagi. Kemudian saya akan membuat sebuah function untuk logout. Pergi ke controller user. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah function. Export const logout. Kemudian di sini asynchronous function. Di sini request respond. Kemudian saya akan mengcopy beberapa kode dari refresh token. Saya akan mengcopy kode ini. Copy. Kemudian kembali ke user. Kemudian saya paste di sini. Nah, di sini kita mengambil tokennya. Jika tidak terdapat token, maka kita akan mereturn statusnya. Di sini saya akan berikan statusnya yaitu 204, yaitu no content. Kemudian jika terdapat token, kita akan cek tokennya dengan token yang terdapat database. Jika tidak terdapat kecocokan antara token yang terdapat database dengan token yang dikirimkan oleh klien, maka kita akan berikan status 204 lagi, yaitu no content. Kemudian saya akan mengambil ID dari database-nya, yaitu const user ID. Kemudian di sini user, saya akan mengambil indeks ke 0 karena ini single data .id seperti ini. Kemudian saya akan update refresh token yang terdapat di database dan saya akan set menjadi null. Await. Kemudian users ini dari modelnya .update. Kemudian saya akan update refresh tokennya, refresh token. Kemudian saya set value-nya menjadi null dan saya update-nya berdasarkan ID where. Kemudian di sini ID dan user ID seperti ini. Nah, kemudian jika token yang terdapat database telah kita set menjadi null, kemudian kita akan hapus cookie-nya. res.clear cookie. Kemudian di sini nama cookie yang akan di-clear yaitu refresh token. Seperti ini. Kemudian return respond.send status dan saya akan berikan statusnya yaitu 200. Simpan. Nah, kemudian saya akan import function logout ini di root-nya di sini. Saya akan duplikat kode ini. Kemudian saya akan import di sini. Logout. Kemudian di sini logout. Kemudian di sini juga logout. Nah, metodenya saya akan ganti menjadi delete seperti ini. Simpan. Kembali ke request.res. Kemudian saya akan login lagi. Saya dapat tokennya dan di sini terdapat cookie.
Kemudian saya akan copy tokennya, paste di sini, send request, forbidden, karena tokennya telah expired. Saya akan refresh lagi tokennya, copy, kemudian paste lagi ke sini, send request, maka kita dapat datanya. Dan di sini saya akan membuat request baru, yaitu logout. Saya akan pisahkan dengan pagar 3 kali seperti ini. Metodenya yaitu delete. Kemudian di sini endpointnya, saya akan copy dari sini, paste di sini, yaitu logout. Nah, send request, maka statusnya di sini oke. Dan di sini refresh tokennya, value-nya telah kosong seperti ini. Nah, sekarang kita tidak dapat mengaksesnya lagi karena kita telah logout. Kemudian pergi ke index.js, entry point kita. Kemudian di sini saya akan mengimport core-nya agar API kita dapat diakses dari luar domain. Saya akan import di sini core, kemudian from core. Nah, kemudian di sini saya akan gunakan sebagai middleware app.use, kemudian di sini core. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa opsi. Yang pertama yaitu credential, karena kita ingin klien mengirimkan credential. Saya set menjadi true. Kemudian di sini saya juga memasukkan origin. Origin ini adalah domain yang kita izinkan untuk dapat mengakses API kita. Di sini saya berikan HTTP, kemudian localhost, kemudian di sini portnya 3000. Nah, karena nanti saya akan menggunakan React.js, secara default React.js menggunakan port 3000. Simpan. Nah, sampai di sini pembuatan backend telah selesai. Selanjutnya kita akan berfokus pada front end. Saya akan tutup semuanya. Untuk front end, di sini saya akan menggunakan React.js. Jika Anda belum familiar dengan React.js, saya sarankan untuk nonton video saya sebelumnya tentang React.js untuk pemula. Linknya saya sertakan pada deskripsi. Di sini saya akan membuka terminal baru, new terminal. Nah, di sini saya berada di dalam folder jwt-auth, bukan di dalam folder backend. Nah, untuk membuat project React.js, kita hanya perlu mengetikkan perintah npx create React app. Kemudian di sini nama projectnya, di sini saya beri nama front end seperti ini. Enter. Setelah instalasi selesai, di sini terdapat dua folder yaitu backend dan front end. Backendnya adalah project kita sebelumnya, sedangkan front end adalah project baru yang kita buat menggunakan React.js. Kemudian masuk ke dalam folder front end pada terminal, cd front end. Kemudian saya akan menginstal beberapa dependensi yang kita butuhkan, npm install. Kemudian saya akan menginstal React router DOM, karena kita akan membutuhkan router nantinya. Kemudian saya juga akan menginstal Axios. Axios ini akan memudahkan kita berinteraksi dengan API. Kemudian saya juga akan menginstal Bulma CSS untuk stylenya. Kemudian saya juga akan menginstal JWT decode, karena kita akan mendecode token yang dikirimkan dari backend. Enter. Nah, untuk memastikan aplikasi kita berjalan dengan baik, ketikkan perintah npm start. Kemudian pergi ke browser dan kunjungi localhost port 3000. Nah, jika tampil tampilan seperti ini, itu artinya project kita berjalan dengan baik. Kemudian pergi ke folder src dan saya akan melakukan sedikit cleanup. Saya akan menghapus file app.css ini. Kemudian saya juga akan menghapus file apptest.js. Kemudian saya juga akan menghapus file index.css. Dan saya juga akan menghapus logo ini. Kemudian saya juga akan menghapus file report web vital ini. Kemudian saya juga akan menghapus file setuptest.js. Nah, saya hanya menyisakan file app.js dengan file index.js. Pertama saya pergi ke index.js dan saya akan menghapus report web vital function di sini. Kemudian import report web vital juga saya hapus. Kemudian index.css juga saya hapus. Nah, di sini saya akan mengimport Bulma CSS. Import
Bulma, kemudian CSS, kemudian bulma.css. Nah, setelah itu saya juga akan mengimpor Axios. Import Axios from Axios. Kemudian saya akan membuat default kredensialnya agar kita tidak perlu mengirimkan kredensial setiap kali kita melakukan request ke server. Axios.default, kemudian with credential, kemudian saya set menjadi true. Simpan. Nah, sekarang pergi ke app.js. Nah, di sini saya akan menghapus import logo dan app.css. Kemudian saya juga akan menghapus tag header ini. Saya menyisakan di sini satu div. Saya juga akan menghapus kelasnya. Kemudian untuk sementara, saya akan memberikan pesan di sini hello world. Seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Saya reload. Nah, di sini terdapat pesan hello world. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah folder di sini. Di dalam folder src, new folder, saya beri nama komponen. Nah, di sinilah semua file komponennya akan saya tempatkan. Kemudian saya akan membuat sebuah file komponen. Saya beri nama login.js. Nah, untuk mempermudah kita untuk membuat komponen pada React, di sini saya menyarankan Anda untuk menginstal beberapa ekstensi, yaitu ES7, React, Redux, GraphQL, React Native Snippet. Nah, jika Anda belum menginstal extension ini, silakan install. Kemudian saya juga menyarankan Anda untuk menginstal extension Bulma Snippet. Extension ini akan memudahkan Anda jika Anda berinteraksi dengan Bulma CSS. Saya akan tutup lagi, kembali ke project kita. Kemudian jika Anda telah menginstal extension yang saya sarankan sebelumnya, Anda tinggal mengetikkan di sini RAFCE, enter, maka tergenerate secara otomatis kode seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat form login. Pergi dulu ke sini di JavaScript dan saya akan ganti menjadi JavaScript React. Nah, sekarang logonya setelah berubah menjadi logo React seperti ini. Hal ini berfungsi agar snippetnya bekerja dengan baik. Nah, kemudian di sini saya akan menghapus ini dan saya akan membuat hero di sini. Hero-nya menggunakan snippet Bulma. Saya akan pakai yang full. Nah, maka tergenerate secara otomatis kode seperti ini. Dan saya akan hapus title-nya. Kemudian di sini kelasnya saya akan ganti menjadi has background gray light seperti ini. Kemudian di sini saya juga akan tambahkan kelasnya is full width. Kemudian di sini saya akan buat div dengan kelas column. Kemudian di sini saya akan tambahkan kelas is center, dan kemudian di sini saya akan buat div dengan kelas kolom lagi, kolom yaitu tanpa s. Kemudian di sini saya akan tambahkan kelas is for desktop. Ini adalah kelas Bulma. Jika Anda belum familiar dengan Bulma, silakan pergi ke situs resminya dan cek dokumentasinya. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah form untuk loginnya. Saya akan hilangkan actionnya. Kemudian di sini saya akan tambahkan kelas. Kemudian kelasnya box, ini juga kelas Bulma. Kemudian di dalam form terdapat div dengan kelas field. Kemudian di sini terdapat label dengan kelas label. Saya akan hapus HTML4-nya. Kemudian di sini labelnya email or username seperti ini. Kemudian di sini terdapat div dengan kelas control. Nah, kemudian di sini input tag, input dengan kelas input. Kemudian di sini terdapat placeholder yaitu username. Kemudian saya akan copy ini. Copy, kemudian paste di sini. Kemudian di sini password. Dan di sini juga password. Kemudian placeholdernya saya kasih bintang di sini seperti ini. Kemudian saya akan paste lagi ke sini. Nah, di sini kita tidak membutuhkan input tag dan labelnya lagi. Di sini saya akan ganti dengan button. Saya akan berikan kelasnya di sini. Kelasnya yaitu button. Ini juga kelas Bulma. Kemudian is sukses. Kemudian is full width seperti ini. Kemudian buttonnya saya akan berikan teksnya yaitu login seperti ini. Simpan. Nah, saya akan import komponen ini di dalam app.js di sini.
Nah, saya akan import di sini. Import yaitu login. Kemudian loginnya saya akan masukkan di sini. Saya akan replace ini dengan login seperti ini. Jangan lupa menambahkan tanda save close seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Nah, sekarang kita mendapatkan form seperti ini. Kembali ke komponen login.js dan saya akan menambahkan di sini margin top. Kemudian saya akan tambahkan 5. Kemudian di sini saya juga akan menambahkan margin topnya 5. Kemudian di sini saya juga akan menambahkan margin topnya 5 seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Nah, maka sekarang telah terdapat space di sini. Kemudian saya akan copy semua kode dari komponen login ini. Dan kemudian saya akan membuat sebuah file komponen baru. Saya beri nama register.js. Kemudian saya akan paste di sini. Nah, di sini pada export defaultnya saya akan ganti menjadi register. Kemudian di sini pada functionnya saya juga akan ganti menjadi register seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan di sini name. Kemudian di sini juga name dan saya akan copy ini, paste di sini. Kemudian di sini email dan di sini juga email. Kemudian di sini terdapat password. Saya akan copy ini, paste di sini dan di sini saya akan tambahkan di sini confirm password seperti ini. Kemudian buttonnya saya akan ganti menjadi register seperti ini. Simpan. Kembali ke app.js. Nah, di sini saya akan menggunakan React Router DOM. Import from React Router DOM. Nah, di sini yang pertama saya akan mengimport yaitu browser router. Kemudian saya juga akan mengimport root dengan R capital. Kemudian saya juga akan mengimport switch dengan S capital. Nah, kemudian di sini saya akan mengganti div ini dengan browser router seperti ini. Kemudian ini tutupnya browser router. Kemudian di sini terdapat switch. Kemudian tutup switchnya. Kemudian di dalam switch terdapat root. Kemudian root ini memiliki atribut yaitu path. Di sini saya akan berikan path-nya yaitu slash, itu artinya home. Kemudian di sini terdapat komponen yang akan dirender. Pada kasus ini saya akan merender komponen login seperti ini. Saya akan hapus komponen login yang ada di sini. Nah, kemudian saya juga akan menambahkan atribut lainnya yaitu exact. Kemudian saya akan copy ini dan paste di sini. Saya akan hapus atribut exactnya di sini. Kemudian di sini path-nya yaitu slash register. Kemudian saya akan merender komponen register. Nah, secara otomatis komponen register akan terimport di sini. Kemudian simpan. Kembali ke browser. Nah, jika saya akses home seperti ini, maka akan tampil form loginnya. Dan jika slash register, maka akan tampil form register seperti ini. Yaitu name, email, password, dan confirm password. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah file komponen lagi, new file. Di sini saya beri nama dashboard.js. Seperti biasa, RAFCE, enter. Nah, kemudian di sini saya akan membuat tag H1. Di sini saya akan berikan kelas yaitu title. Kemudian di sini welcome back. Kemudian di sini nanti name-nya. Simpan. Saya akan ganti language-nya menjadi JavaScript React agar snippet-nya bekerja dengan baik. Simpan kembali. Kemudian pada register, saya juga akan ganti language-nya menjadi JavaScript React. Simpan lagi. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah file komponen lagi, new file, yaitu navbar.js. Saya akan ganti language-nya lagi menjadi JavaScript React. Kemudian di sini RAFCE, enter. Nah, di sini saya akan membuat sebuah navbar. Saya akan hapus ini. Nah, saya akan membuat navbar menggunakan Bulma snippet. Nav. Saya akan pilih navbar ini. Nah, maka tergenerate secara otomatis kode seperti ini. Kemudian saya akan menghapus yang tidak dibutuhkan.
Nah, yang pertama, pada tag image, saya akan tambahkan di sini tanda save close seperti ini. Kemudian, saya tidak membutuhkan link dokumentasi. Saya juga tidak membutuhkan drop down ini. Saya akan hapus. Kemudian saya juga tidak membutuhkan button sign up ini. Kemudian di sini loginnya saya akan ganti menjadi logout seperti ini. Simpan. Kemudian saya akan import navbar dan dashboardnya di file app.js di sini. Kemudian saya akan copy di sini rootnya. Kemudian paste di sini. Kemudian di sini path-nya saya akan ganti menjadi dashboard. Kemudian pada dashboard, yang pertama saya akan merender navbar-nya. Nah, maka terimport secara otomatis di sini navbar dari komponennya. Kemudian di sini saya akan merender komponen dashboard. Nah, maka akan terimport secara otomatis di sini komponen dashboard. Simpan. Kembali ke browser. Kemudian kunjungi /dashboard. Seperti ini, enter. Nah, kita cek apakah terdapat kesalahan. Kembali ke VS Code. Nah, di sini yaitu dashboard seperti ini. Bukan dashboard. Simpan kembali. Kembali ke browser. Nah, di sini terdapat navbar dengan title di sini welcome back. Saya akan perbaiki kembali. Kembali ke dashboard. Nah, kemudian di sini saya akan hilangkan class name title-nya. Kemudian di sini saya akan tambahkan class name yaitu container. Kemudian saya akan berikan margin top yaitu 5 seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Nah, maka sekarang terdapat pesan welcome back seperti ini dan terdapat space antara navbar-nya dengan komponen dashboard-nya. Kemudian pergi ke navbar. Kemudian saya akan tambahkan di sini kelasnya yaitu isLight seperti ini. Dan kemudian di sini saya akan tambahkan div dengan kelas container. Kemudian saya akan cut tutup div-nya dan saya akan paste di sini. Simpan. Kembali ke browser. Nah, maka di sini kita mendapatkan navbar dengan style seperti ini dan terdapat tombol logout. Dan di sini logonya yaitu logo Bulma. Anda dapat mengganti logo ini. Akan tetapi saya membiarkan logo Bulma seperti ini karena ini hanya tutorial. Selanjutnya kita tinggal jalankan fungsinya. Yang pertama kita pergi ke register. Nah, di sini saya akan menggunakan useStateHook. Saya akan tambahkan di sini useState. Kemudian di sini saya akan membuat state baru. Const. Yang pertama di sini name. Kemudian di sini set name sama dengan useState. Dan di sini initial value-nya saya akan berikan empty string. Saya akan duplikat kode ini. Kemudian di sini email. Kemudian di sini set email. Initial value-nya juga empty string. Kemudian di sini password. Kemudian di sini set password. Kemudian saya akan duplikat lagi dan di sini untuk confirm password dan di sini set confirm password seperti ini. Kemudian pada formnya saya akan tambahkan di sini value. Kemudian di sini value-nya yaitu name. Ini dari state-nya. Kemudian di sini saya akan menambahkan event onChange. Kemudian di sini terdapat function. Saya akan mengambil event-nya. Kemudian di sini set name. Kemudian event.target.value. Dan saya akan copy ini dan paste di sini. Kemudian di sini saya akan ganti menjadi email. Kemudian di sini set email. Kemudian di sini pada password saya akan paste lagi. Kemudian di sini password. Kemudian di sini set password. Dan saya akan paste lagi ke sini pada confirm password. Value-nya saya akan ganti dengan confirm password. Kemudian di sini set confirm password seperti ini. Kemudian pada formnya di sini saya akan tambahkan di sini on submit. Kemudian di sini register. Nah, saya akan buat function register ini di sini. Const register. Kemudian saya akan tangkap eventnya di sini
Dan di sini saya akan menggunakan Axios karena kita akan berinteraksi dengan API. Saya akan import Axiosnya di sini. Axios from Axios. Kemudian di sini saya akan menggunakan asynchronous function. Saya akan tambahkan di sini async. Kemudian saya akan prevent default agar ketika kita submit packnya tidak reload. Prevent default. Kemudian di sini saya akan menggunakan try and catch block. Nah, di sini await, kemudian axios.post, kemudian di sini endpoint-nya yaitu http localhost, kemudian port 5000/users. Kemudian di sini pada parameter kedua terdapat data yang ingin kita submit. Yang pertama yaitu name. Name-nya ngambil dari state-nya yaitu name. Kemudian email, ngambil dari state-nya yaitu email. Kemudian password, ngambil dari state-nya yaitu password. Kemudian confirm password, ngambil dari state-nya yaitu confirm password. Kemudian setelah datanya tersubmit, saya ingin di-redirect ke login. Saya akan gunakan di sini use history dari React Router DOM. Saya akan import di sini, import, kemudian use history from React Router DOM. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah variabel const history sama dengan use history seperti ini. Nah, saya bisa redirect dengan cara seperti ini. History.push. Kemudian di sini saya akan push ke slash seperti ini, yaitu halaman login kita. Nah, kemudian saya akan handle errornya. Di sini saya akan memasukkan errornya di dalam suatu state. Saya akan buat state-nya di sini, yaitu msg, yaitu message. Kemudian set msg, kemudian use state, dan default value-nya yaitu empty string. Kemudian di sini saya akan handle errornya. If error.respond, jika terdapat error pada responnya, saya akan console log dulu, console.log. Kemudian di sini saya akan console error.respond, kemudian .data. Simpan, kembali ke browser. Kemudian saya akan menuju ke register dan saya akan inspect elemen. Saya akan pergi ke console. Saya akan clear terlebih dulu. Nah, di sini kita masukkan name-nya, kemudian emailnya test@gmail.com. Kemudian di sini passwordnya. Kemudian klik register. Nah, maka di sini kita mendapatkan pesan MSG, password dan confirm password tidak cocok. Nah, kita bisa ambil pesan ini di sini, yaitu error.respond.msg. Kemudian simpan, kembali ke browser. Kemudian jika saya klik register, maka kita mendapatkan pesan error di sini, password dan confirm password tidak cocok. Nah, kita bisa output pesan error ini di sini, di atas ini. Kembali ke VS Code dan saya akan set errornya di dalam state-nya, yaitu set msg seperti ini. Kemudian saya akan output di sini di atas formnya di sini. Saya akan gunakan tag paragraph di sini. Kemudian saya akan output msg seperti ini. Dan saya juga akan berikan class name yaitu hash tag center seperti ini. Simpan, kembali ke browser, dan jika saya klik register, maka kita mendapatkan pesan error di sini. Saya akan memasukkannya di dalam sini. Saya akan cut di sini, cut, kemudian saya akan paste di sini. Simpan kembali ke browser. Saya akan clear ini terlebih dahulu, maka kita mendapatkan pesan error di sini. Saya akan reload kembali. Kemudian di sini saya akan register user baru, yaitu John Doe. Kemudian di sini emailnya yaitu john@gmail.com. Kemudian passwordnya 123456. Kemudian confirm passwordnya juga 123456. Klik register. Nah, maka langsung diarahkan ke form login seperti ini. Itu artinya kita berhasil register. Selanjutnya kita akan menjalankan fungsi loginnya. Pergi ke komponen login. Kemudian di sini saya juga akan menggunakan useStateHook. useState. Kemudian di sini saya juga akan mengimport Axios from Axios. Kemudian saya juga akan mengimport use history dari React Router DOM.
Kemudian saya akan mengcopy beberapa kode dari register. Saya akan mengcopy state ini, email dan password, copy. Kemudian pergi ke login dan saya akan paste di sini. Kemudian saya juga akan mengcopy message-nya dengan history-nya. Copy. Kemudian paste di sini. Kembali ke register. Dan terakhir saya akan mengcopy function ini. Copy. Pergi ke login dan saya akan paste di sini. Nah, di sini function-nya saya akan ganti menjadi off seperti ini dan endpoint-nya yaitu /login. Dan di sini kita tidak membutuhkan name karena kita login berdasarkan email dan password dan kita juga tidak membutuhkan confirm password. Nah, jika berhasil login, kita akan redirect ke dashboard. Kemudian di sini pada formnya saya akan tambahkan di sini value. Kemudian di sini value-nya yaitu email. Kemudian saya juga akan menambahkan onChange. Kemudian di sini function, saya akan ambil event-nya. Kemudian di sini function yang berfungsi untuk mengupdate state-nya, yaitu set email. Kemudian di sini event.target.value. Nah, saya akan copy ini, copy. Kemudian saya akan paste di password-nya di sini. Saya akan ganti ini menjadi password. Kemudian di sini set password seperti ini. Kemudian untuk message-nya, saya akan tambahkan di sini tag paragraph. Saya akan tambahkan di sini class name, yaitu hashtag center seperti ini. Dan saya akan output message-nya di sini, msg seperti ini. Kemudian di form-nya, saya akan buat on submit. Dan di sini yaitu off seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Nah, saya akan login menggunakan username john@gmail.com. Nah, jika saya login dengan password yang salah seperti ini, enter, maka terdapat pesan di sini wrong password. Kemudian jika saya login dengan email yang tidak terdaftar seperti ini, login, maka saya mendapatkan pesan email tidak ditemukan. Nah, jika saya login dengan email yang benar dan password yang benar seperti ini, login, maka saya akan diarahkan ke dashboard. Nah, sekarang kita tinggal menjalankan fungsi dashboardnya. Pergi ke komponen dashboard. Kemudian di sini saya akan menggunakan useState dan useEffect. Saya akan panggil di sini useState. Kemudian saya juga akan menggunakan useEffect di sini. Kemudian di sini saya juga akan mengimpor Axios from Axios. Kemudian saya juga akan mengimpor JWT decode karena kita akan mendecode tokennya from JWT decode. Kemudian saya juga akan mengimport use history dari React Router DOM. Import. Kemudian use history dari React Router DOM. Kemudian di sini saya akan membuat beberapa stage. Const name, set name, kemudian use state. Dan initial value-nya saya akan masukkan empty string. Saya akan duplikat kode ini. Kemudian state berikutnya yaitu token. Karena kita akan memasukkan tokennya ke dalam state. Kemudian set token. Dan initial value-nya juga empty string. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah function yang berfungsi untuk refresh token. Const refresh token. Di sini saya akan menggunakan asynchronous function. Kemudian di sini saya akan menggunakan try and catch block. Dan di sini const response sama dengan await axios.get. Kemudian di sini endpoint untuk refresh tokennya yaitu http localhost kemudian port 5000 kemudian /token seperti ini. Kemudian saya akan set tokennya ke dalam state-nya. Set token kemudian response.data.access token. Kemudian saya akan decode tokennya. Const decoded kemudian JWT decode dan saya akan decode tokennya di sini yaitu response.data.access token. Nah, saya akan console log hasil decode-nya, console.log kemudian di sini decode. Simpan. Nah, saya akan panggil function ini di dalam useEffect hook. Saya akan buat di sini useEffect. Kemudian di sini arrow function
Dan saya akan panggil di sini yaitu refresh token. Kemudian di parameter kedua saya akan tambahkan di sini empty array agar use effect-nya running ketika on mounted. Simpan, kembali ke browser. Kemudian di sini saya akan pergi ke console. Saya akan clear dulu konsolnya. Kemudian saya reload. Nah, maka di sini kita mendapatkan hasil decode dari tokennya, yaitu user ID, name, kemudian email, kemudian issue add, kemudian expired tokennya, yaitu EXP. Nah, kita bisa gunakan data ini, kembali ke VS Code. Nah, di sini saya akan hapus lagi console log-nya. Kemudian saya akan masukkan name-nya ke dalam state-nya, yaitu set name. Kemudian di sini decoded.name, seperti ini. Nah, saya tinggal output name-nya ini di sini, yaitu name. Simpan, kembali ke browser. Nah, dan di sini kita mendapatkan pesan welcome back John Doe, seperti ini. Nah, saya akan memperbaiki dulu setiap error warning ini, yaitu pada tag image dan href pada atribut link-nya. Kembali ke VS Code. Dan saya akan kembali ke navbar. Nah, pada tag image, kita perlu menambahkan property alt. Dan saya akan set di sini logo. Kemudian di sini kita perlu menambahkan href, yaitu saya berikan slash seperti ini. Kemudian di sini pada home kita juga perlu menambahkan href seperti ini. Kemudian saya akan berikan slash. Kemudian pada logout saya akan ganti ini menjadi button. Dan di sini juga button. Simpan kembali. Kembali ke browser dan saya reload. Nah, sekarang kita tidak mendapatkan error warning lagi. Ini hanya use history yang belum kita gunakan dan juga tokennya yang belum kita gunakan. Kemudian kembali ke dashboard. Nah, di sini saya juga ingin memasukkan expired tokennya ke dalam state. Saya akan buat state baru di sini. Saya akan duplikat kode ini. Kemudian di sini expired dan di sini set expired. Kemudian di sini set expired yaitu decode.exp karena kita punya variabel exp untuk expirednya. Kemudian di sini jika terdapat error, if error.respond, jika terdapat error pada responnya, saya akan redirect ke halaman loginnya. Saya akan buat dulu di sini sebuah variabel const yaitu history sama dengan use history. Kemudian saya bisa redirect di sini history.push dan saya akan redirect ke halaman login yaitu home. Simpan. Kemudian saya akan buat sebuah button di sini yang berfungsi untuk memanggil endpoint yang tidak dapat diakses jika user tidak mengirimkan token. Nah, di sini saya beri nama get users karena kita punya endpoint dengan metode get/user yang tidak dapat diakses jika user tidak login. Nah, di sini saya akan menambahkan class name yaitu button, ini kelas Bulma, kemudian is info seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat eventnya yaitu on click dan memanggil metode get user seperti ini. Saya akan buat metode get usernya di sini const get user. Nah, saya juga akan menggunakan asynchronous function. Kemudian di sini const respond, kemudian await axios.get. Kemudian di sini endpoint-nya yaitu http localhost port 5000 kemudian /users. Kemudian kita perlu mengirimkan tokennya. Di sini saya akan menambahkan headers authorization. Kemudian di sini kita perlu mengirimkan tokennya. Saya akan menggunakan template string di sini yaitu bearer spasi, kemudian di sini $, kemudian di sini tokennya. Tokennya saya akan ngambil dari state-nya yaitu token. Kemudian saya akan console log responnya. console.log. Kemudian saya akan parsing responnya di sini. respon.data. Seperti ini. Simpan, kembali ke browser, kemudian saya reload. Nah, jika saya klik get user, maka kita dapat datanya di sini. Dan saya akan pergi ke network di sini. Nah, ketika tokennya telah expired selama 15 detik, saya klik lagi get user. Nah, maka di sini kita mendapatkan respon 403 yaitu forbidden. Artinya kita tidak dapat mengakses
endpoint get user lagi. Jika saya reload, klik get user, maka kita dapat akses token lagi. Karena ketika kita reload, kita memanggil endpoint refresh token. Nah sekarang bagaimana jika ketika tokennya expired dan kita klik get user, maka kita akan panggil lagi endpoint refresh tokennya tanpa harus reload back. Nah kita bisa menggunakan Axios Interceptor. Axios Interceptor ini berfungsi untuk melakukan pengecekan sebelum request. Nah, di sini saya akan gunakan Axios Interceptor. Axios.interceptor.request.use. Kemudian di sini saya akan menggunakan asynchronous function. Dan di sini config. Kemudian di sini arrow function. Kemudian di sini saya akan ambil current date-nya, waktu sekarang. Const current date. Kemudian new date. Kemudian kita akan bandingkan current date-nya dengan expired tokennya. Nah, sebelumnya kita memasukkan expired tokennya di dalam state. Jadi kita bisa gunakan expired ini. Saya akan bandingkan di sini. If expired, saya akan kalikan 1000 karena ini dalam millisecond. Kecil dari current date dot get time. Jika expirednya lebih kecil dari current date-nya, maka kita akan panggil refresh tokennya. Const respond, kemudian await, kemudian axios.get, kemudian di sini endpoint-nya yaitu http localhost port 5000/token. Kemudian kita akan update header-nya config.headers.authorization sama dengan saya akan gunakan di sini template string bearer spasi $. Kemudian di sini tokennya saya akan ngambil dari respond.data.access token. Kemudian kita akan set lagi tokennya ke dalam state-nya. Set token, kemudian di sini respond.data.access token. Kemudian saya akan mengcopy kode dari refresh token ini. Saya akan copy di code-nya, set name dan expired-nya. Saya akan copy di sini. Kemudian paste di sini. Nah, setelah itu kita perlu mereturn config-nya. Return config. Kemudian jika terdapat error pada parameter kedua di sini, yaitu error. Jika terdapat error, saya akan reject promise-nya. Return promise.reject. Kemudian di sini errornya. Kemudian cara untuk menggunakan Axios Interceptor ini. Nah, di sini saya akan membuat instance dari Axios-nya. Const Axios. Di sini saya beri nama Axios JWT. Anda bebas membuatnya dengan nama apapun. Kemudian di sini Axios.create seperti ini. Nah, sekarang di sini saya akan ganti menjadi Axios JWT. Kemudian setiap request yang membutuhkan token, maka kita dapat menggunakan Axios JWT ini. Nah, sebagai contoh di sini, untuk mengakses get user, kita perlu token. Maka di sini kita menggunakan Axios JWT. Simpan, kembali ke browser, kemudian saya reload kembali. Nah, jika tokennya belum expire, get user saya klik, maka kita dapat statusnya 200. Sekarang kita tunggu 15 detik. Kemudian klik get user lagi. Nah, maka sekarang sebelum kita memanggil get user, kita memanggil refresh tokennya. Dan jika klik user lagi, maka kita hanya memanggil user karena tokennya belum expired. Nah, jika tokennya telah expired, maka kita akan memanggil refresh tokennya, kemudian baru usernya. Nah, sekarang kita punya akses selamanya di sini selagi refresh tokennya belum expired. Selanjutnya saya akan jalankan fungsi logout-nya. Pergi ke navbar. Nah, di sini terdapat button logout. Kemudian di sini saya akan tambahkan event onClick. Dan di sini saya akan membuat sebuah metode yaitu logout seperti ini. Kemudian saya akan membuat metode logout ini di sini. Const logout. Kemudian di sini arrow function.
Nah, di sini saya juga akan mengimport Axios karena kita berinteraksi dengan API. Import Axios from Axios. Dan saya juga akan mengimport use history dari React Router DOM. Import use history dari React Router DOM. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah variabel const history sama dengan use history. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan try and catch block. Nah, jika terdapat error, saya akan console log errornya, console.log. Kemudian di sini errornya. Nah, saya akan menggunakan asynchronous function. Saya akan tambahkan di sini async. Kemudian di sini await axios.delete. Kemudian di sini endpointnya yaitu http localhost port 5000/logout. Nah, jika berhasil logout, saya akan redirect ke form loginnya. History.push. Kemudian saya akan redirect ke login seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Dan saya klik logout. Nah, maka saya akan diarahkan ke login seperti ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan lagi bagaimana cara kerja dari aplikasi kita. Nah, di sini saya akan pergi ke application. Saya akan perbesar sini. Dan di sini saya pergi ke cookie. Kemudian saya akan login. john@gmail.com. Kemudian passwordnya 123456. Nah, ketika kita klik login, maka di sini terdapat cookie dengan nama refresh token. Kemudian di sini value-nya. Dan di sini yang paling penting adalah HTTP only. Artinya cookie ini tidak dapat diakses dari klien. Nah, untuk membuktikannya, saya pergi ke konsol. Saya akan clear dulu konsolnya. Nah, di sini saya akan mengetikkan perintah untuk mendapatkan cookie, yaitu document.cookie. Seperti ini. Enter. Nah, maka di sini kita mendapatkan respon empty string. Kita tidak dapat mengambil cookie ini dari JavaScript. Jadi tidak ada kesempatan bagi hacker untuk mencuri refresh token Anda. Kembali ke aplikasi di sini. Nah, ketika saya klik logout, maka kita redirect ke form login lagi dan cookie-nya telah terhapus seperti ini. Dan ketika kita logout, kita tidak dapat mengakses dashboard. Saya akan buktikan di sini /dashboard, enter. Nah, maka kita akan diarahkan lagi ke form login. Kemudian pergi lagi ke dashboard. Nah, di sini saya akan memasukkan respon get user-nya ke dalam state. Saya akan buat state baru di sini. Saya akan duplikat ini. Kemudian di sini saya beri nama users. Kemudian di sini set users. Dan di sini initial value-nya saya akan masukkan empty array seperti ini. Kemudian di sini pada function get user saya akan masukkan respon datanya ke dalam state-nya, yaitu set users kemudian respon.data seperti ini. Kemudian saya akan loop get user-nya di dalam table. Di sini saya akan tambahkan di sini table. Kemudian di dalam table terdapat tag head. Kemudian di dalam tag head terdapat row, kemudian di dalam row terdapat kolom, dan saya akan buat kolomnya 3 seperti ini. Kemudian di sini number, dan di sini name, kemudian di sini email. Dan saya akan buat body untuk tabelnya, yaitu body, kemudian di dalam body terdapat row, kemudian di dalam row terdapat kolom, dan saya akan buat kolomnya 3. Kemudian saya akan loop users-nya di sini. Users.map. Kemudian di sini setiap item dari user-nya saya beri nama user. Kemudian di sini saya juga akan memanggil index-nya. Saya akan masukkan ini ke dalam kurung seperti ini. Kemudian koma index. Nah, di sini terdapat arrow function. Nah, biasanya kita membuat arrow function dengan kurung kerawal seperti ini. Akan tetapi saya akan mereturn JSX syntax di dalam loop ini. Oleh sebab itu saya akan gunakan kurung biasa seperti ini. Kemudian saya akan cut ini, cut, kemudian paste di sini.
Nah, setiap looping memiliki unique key. Saya akan tambahkan key-nya di sini. Kemudian key-nya yaitu user.id. Kemudian di sini saya akan mengoutput indeksnya. Nah, indeks ini dimulai dari 0. Oleh sebab itu saya akan buat seperti ini, plus 1 seperti ini. Kemudian di sini user.name dan di sini user.email. Kemudian pada tabelnya saya akan berikan kelas Bulma, kelas name. Kemudian kelasnya yaitu table. Kemudian is stripped. Kemudian is full width. Seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Dan saya akan login lagi. Saya akan tutup ini. john@gmail.com. Kemudian passwordnya 123456. Enter. Saya lupa memanggil function get user ini di dalam use effect-nya. Saya akan panggil di sini. Kemudian get user. Seperti ini. Simpan. Nah, maka di sini terdapat usernya. Di sini kita memiliki dua user, yaitu mvikri dan John Doe. Dan di sini terdapat user yang sedang login, yaitu John Doe. Kemudian logout. Nah, sekian tutorial tentang bagaimana membuat authentication menggunakan JSON Web Token dengan Node.js Express di sisi backend dan React.js di sisi frontend. Jika Anda pertama kali nonton video pada channel ini, silakan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.